Katanya nih, ekonomi Indonesia lagi melambat. Angka pertumbuhan PDB-nya sih kelihatannya bagus-bagus aja di permukaan. Tapi, apa ya yang sebenarnya terjadi di baliknya? Yuk kita coba kupas bareng-bareng. Angka pertumbuhan PDB 5,04% ini kayaknya jadi headline di mana-mana ya. Tapi pertanyaannya, apakah angka sebesar ini benar-benar berarti ekonomi kita baik-baik aja? Ayo kita lihat lebih dalam, karena ceritanya tuh lebih rumit dari itu. Oke, pertama-tama kita lihat dulu angka yang bikin banyak orang optimis ini. Sebuah angka pertumbuhan yang jujur aja emang kelihatan impresif. Jadi, di kuartal ketiga tahun 2025, ekonomi kita tuh tumbuh sebesar 5,04% dibanding tahun sebelumnya. Kelihatannya kan ini angka yang solid banget. Nah, kalau dirupiahin, nilai PDB kita itu mencapai 6.060 triliun rupiah. Gede banget kan? Angka sebesar ini seakan-akan ngasih gambaran kalau ekonomi kita itu kuat dan tangguh. Tapi, disinilah ceritanya mulai menarik. Coba deh kita intip lebih dalam, karena ada tanda-tanda pelemahan yang mulai muncul di balik angka yang kelihatannya kuat tadi. Nah, ini dia yang menarik. Angka 5,04% itu kedengarannya oke, tapi sebenarnya ini tuh melambat. Coba lihat, di kuartal sebelumnya pertumbuhan kita itu 5,12%. Tipis sih bedanya, tapi ini nunjukin sebuah tren loh. Tren yang perlu kita waspadai. Dan perlambatan ini ternyata sejalan sama kekhawatiran banyak pihak. Coba lihat deh, lembaga-lembaga internasional kayak IMF bahkan memprediksi kalau di tahun 2026 nanti, pertumbuhan kita ada risiko bakal turun di bawah angka psikologis 5%. Terus pertanyaannya, kenapa sih ekonomi kita kok kayak ngerem mendadak? Apa penyebabnya? Jawabannya ada di mesin utama ekonomi kita, yaitu konsumsi rumah tangga. Bayangin, lebih dari separuh PDB kita itu datang dari sini, dan sekarang mesinnya lagi agak seret putarannya. Jadi ada beberapa hal nih yang bikin orang-orang jadi lebih nahan belanja. Mulai dari pola musiman, habis liburan, terus daya beli kita yang makin kemakan sama harga-harga yang naik, sampai ke kelompok yang kaya yang sekarang mikir, mending nabung dulu deh, karena kondisi ekonomi global juga lagi nggak menentu. Tapi, tunggu dulu. Ceritanya tuh nggak cuma soal angka PDB doang. Biar kita dapat gambaran yang lengkap, kita mesti lihat lebih dalam lagi, yaitu soal kualitas dari pertumbuhan itu sendiri. Nah, ini penting banget buat kita pahami. Angka PDB yang tinggi itu nggak otomatis bikin hidup kita semua jadi lebih enak loh. Ada beda besar antara pertumbuhan ekonomi yang cuma ngukur angkanya sama pembangunan ekonomi yang benar-benar ngomongin soal kualitas hidup kita. Contohnya, kita lihat rasio gini. Angka ini gunanya buat ngukur ketimpangan. Ini kayak kue ekonomi kita emang makin gede, tapi yang dapat potongan gede ya itu-itu aja. Pembagiannya belum rata, dan ketimpangan ini masih jadi masalah besar. Terus kita geser ke soal lapangan kerja. Angka pengangguran totalnya sih turun. Tapi coba deh lihat, angka pengangguran anak mudanya. Jomplang banget kan? Ini artinya, buat yang baru lulus, nyari kerjaan yang oke itu masih susah banget. Dan ini nih, realitanya di lapangan, hampir 60% loh pekerja kita itu di sektor informal. Artinya apa? Ya, kerjanya nggak pasti, terus sering banget nggak ada jaminan sosial kayak BPJS atau dana pensiun. Ini kenyataan yang dihadapi mayoritas tenaga kerja kita. Nah, dari semua data ini, kita jadi sampai ke satu pertanyaan yang paling penting. Jadi, sebenarnya pertumbuhan ekonomi yang seperti apa sih yang kita cari? Jadi intinya tuh, kita nggak cuma ngejar ekonomi yang gede doang, tapi ekonomi yang baik. Artinya, pertumbuhan yang berkelanjutan, stabil, hasilnya merata, dan yang terpenting, yang benar-benar bisa bikin kualitas hidup kita semua naik, bukan cuma buat segelintir orang aja. Jadi, balik lagi ke pertanyaan tadi, pertumbuhan yang kayak gimana sih yang sebetulnya kita butuhin? Ini pertanyaan penting buat kita semua renungin, karena jawabannya bakal nentuin arah ekonomi Indonesia ke depan. Jauh lebih penting daripada sekedar angka-angka di headline berita.